Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Nur Ramadan dengan NIM 1911165. Dengan saya Oliver Vender Satria dengan NIM 191167. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang operasi unit kontrol. Operasi unit kontrol atau kendali definisinya adalah bagian dari sebuah komputer yang berfungsi sebagai pengatur dan pengendali semua peralatan komputer. Kontrol unit juga mengatur kapan alat input menerima data, mengolah, dan menampilkan proses, serta hasil pengolahan datanya. Dengan demikian, semua perintah dapat dilakukan secara berurutan tanpa adanya tumpang tindih antara satu perintah dengan perintah lainnya. Diagram dasar unit kendali bisa dilihat di sini. Kontrol unit menerima informasi, lalu diubah menjadi sinyal, lalu dikirim ke prosesor, lalu informasi tersebut diubah menjadi perintah. Selanjutnya silakan. Ya, fungsi operasi unit kendali. Tugas dasar operasi unit kendali yang pertama ada pengurutan atau sequencing. Unit kontrol menyebabkan prosesor menuju sejumlah operasi mikro dalam urutan yang benar, yang didasarkan pada program yang sedang dieksekusi. Yang kedua ada eksekusi. Unit kontrol menyebabkan setiap operasi mikro dilakukan. Dan selain itu, unit kendali juga bertugas sebagai yang pertama ada mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output. Yang kedua, mengambil instruksi-instruksi dari memori utama. Yang ketiga, mengambil data dari memori utama kalau diperlukan oleh proses. Yang keempat, mengirim instruksi ke ALU. Yang kelima, menyimpan hasil proses ke memori utama. Ya, lanjut. Selanjutnya jenis-jenis unit kendali. Yang pertama, single cycle atau CU. Proses di kontrol unit ini hanya terjadi dalam satu clock cycle. Artinya setiap instruksi ada pada satu cycle. Maka dari itu tidak memerlukan state. Yang kedua ada multi-cycle CU. Berbeda dengan kontrol unit yang single cycle, kontrol unit yang multi-cycle lebih memiliki banyak fungsi, yaitu dengan memperhatikan state dan opcode. Ya. Jenis input dan output unit kendali. Yang pertama ada masukan input. Clock berfungsi untuk sinkronasi operasi antar komponen-komponen komputer termasuk juga unit kontrol. Yang kedua ada instruction register. Opcode instruksi saat itu digunakan untuk menentukan operasi mikro yang akan dilakukan selama siklus eksekusi. Yang ketiga ada flag. Flag ini digunakan unit kontrol untuk mengetahui status dari CPU. Yang keempat ada kontrol signal dan kontrol bus. Memberi jalur ke kontrol unit untuk sinyal-sinyal seperti sinyal interrupt dan acknowledgement. Ya, selanjutnya, Ya, yang lanjut, B, ya. keluaran atau output. Yang pertama ada sinyal kontrol dalam CPU atau kontrol sinyal in CPU. Output ini terdiri dari dua macam sinyal, yaitu yang pertama, sinyal-sinyal yang menyebabkan pindahan data antar register, dan sinyal-sinyal yang mengaktifkan ALU atau Arithmetic Logic Unit yang spesifik. Yang kedua ada kontrol sinyal to control bus. Output sinyal ini juga memiliki dua macam sinyal, yaitu yang pertama sinyal kontrol bagi memori dan sinyal kontrol bagi modul-modul input-output. Ya, selanjutnya. Operasi mikro. Operasi mikro adalah suatu operasi di mana suatu komputer menjalankan suatu program dan melakukan siklus proses memasukkan dan mengambil data, atau melakukan eksekusi fetch, execute, atau cycle. Operasi mikro merupakan operasi atomik dari CPU. Ya, ini cara kerja operasi mikro. Yang pertama ada memfetch suatu instruksi dari memori. Yang kedua, memberi kode instruksi untuk menentukan operasi yang dilaksanakan. Yang ketiga, menentukan sumber dan tujuan data dalam perpindahan data. Dan yang keempat, ada mengeksekusi operasi yang dilakukan. Selanjutnya instruction cycle atau siklus instruksi. Karena set instruksi dari suatu CPU memiliki bermacam mode pengalamatan dan format operan, maka unit kontrol bertanggung jawab untuk menjaga semua kemungkinan pada setiap tingkat dalam siklus instruksi. Setiap fase siklus instruksi dapat diuraikan menjadi operasi mikro-elementer. Ada 4 buah kode siklus instruksi atau ICC. ICC menandai status CPU dalam hal berbagai tempat siklus tersebut berada.
Selanjutnya ada instruction cycle atau siklus instruksi. Berikut ini ada 4 kode siklus instruksi atau instruction code. Yang pertama 00 sama dengan fetch itu ya, Bre? Ya, betul. 01 indirect, 10 execute, 11 interrupt. Ada 4 register dalam fetch cycle antara lain. Yang pertama adalah memory address register. Terkoneksi dengan bus alamat address bus. Spesifikasi alamat untuk operasi unit baca, read, dan tulis write. Selanjutnya, yang kedua ada memory buffer register atau MBR terkoneksi dengan bus data, menyimpan data untuk ditulis atau menyimpan data terakhir yang dibaca. Yang ketiga ada program counter atau PC, menyimpan alamat instruksi berikut yang akan diakses. Yang keempat ada instruction register atau IR, menyimpan alamat instruksi terakhir yang diakses. Ini adalah lanjutnya, Bre, ya. Jenis-jenis siklus dalam siklus instruksi. Yang pertama ada fetch cycles, yang kedua ada indirect cycle, yang ketiga interrupt cycle, yang keempat adalah execute cycle. Ya, lanjut aja, Bre. Ya. Selanjutnya ada kendali prosesor hardware. Prosesor disebut sebagai otak sentral dari komputer. Artinya unit pemroses utama dari perintah-perintah program yang harus dijalankan oleh komputer yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dari komputer yang berfungsi untuk melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Fungsi CPU yang pertama ada untuk menggenerasi sinyal kontrol. Yang kedua digunakan pada komputer berkinerja tinggi atau superkomputer dan RISC sederhana dan instruksi akses ke memori. Yang ketiga ada kontrol unit konvensional menghasilkan suatu rangkaian mikro instruksi. Yang keempat perbedaannya itu dengan kontrol unit mikroprogram terletak pada gerbang logikanya yang menggenerasi semua microorder sehingga eksekusinya lebih cepat. Selanjutnya. Ya. Ada kendali mikroprogrammer. Kendali mikroprogrammer menawarkan suatu pendekatan yang lebih terstruktur untuk merancang unit logika dibandingkan dengan kendali hardware. Instruksi mikroprogrammer yang pertama ada horizontal. 1 bit diberikan untuk setiap sinyal logika yang dihasilkan oleh instruksi mikro. Jenis implementasi di mana signal kontrol dikode ke dalam pada bit, kemudian digunakan setelah dikode. Yang kedua ada vertikal. Hanya satu operasi mikro yang dipanggil pada suatu waktu. Contoh di mana setiap bit kontrol mengatur satu operasi gate atau mesin. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.